Nama saya Surahman. Eh, Tadi Tuan Guru pada awal-awal acara kita menyampaikan bahwa kita silaturahmi yang mudah-mudahan nanti akan memberi syafaat satu sama yang lainnya. Kemudian saya bertanya, mohon definisi dari syafaat itu apa? Dijelaskan barangkali ya karena urusannya akan nanti, mudah-mudahan bisa dijelaskan sekarang. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Tuan Guru bahwa yang dapat memberi syafaat itu Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada juga yang bisa memberi syafaat berupa benda, yaitu Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimanakah kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu, memperlakukannya di dunia ini barangkali ya, demikian. Saya kira begitu saja pertanyaan saya. Syafaat itu apa? Kemudian bagaimana kita memperlakukan Al-Quran untuk mendapat syafaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang bisa kita tangkap dari Bapak ini, terutama ruang-ruang tadi, Pak. Jadi saya entah pertanyaan, entah mohon komentar aja dari Pak Tuan Guru ini. Kita ini mengenal ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Selama ini kita selalu berkecimpung di ilmu-ilmu dunia. Nah, di dalam ilmu dunia, pada awalnya kita taklid saja, Pak. Ikut aja. Pitagoras pakai. Boyle, Archimedes ikut saja. Tapi bertahap, tahun kedua, tahun ketiga, kita mulai membuktikan. Sehingga dari taklid naik ke hakul yakin lah. Atau ainul yakin, hakul yakin yang paling tinggi ya. Karena Pitagoras itu memang begitu, terbukti gitu ya. Nah, ini agak berbeda di dalam ilmu-ilmu akhirat. Begitu kita berdebat sepanjang akal kita, belum apa-apa, dosa lu, pamali lu, nanti disetrika pipi lu, ditusuk sama besi panas lidahmu, kan begitu. Sehingga kita takut gitu ya. Tapi ya di umur kita ini, ya saya masa mau di ruang 2 dan ruang 3 aja, Pak. Tentu saya ingin ke ruang 1, akidah tadi. Sehingga kita mulai mempelajari lah, kenapa sih keimanan ini, Tuhan itu ada nggak sih? Apakah kita percaya tidak? Ya, kalau kita naik pesawat, turbulensi tingkat tinggi, waduh, langsung kita Allahu Akbar. Kita mencari sesuatu, seseorang atau zat yang bisa membantu kita. Demikian juga di COVID kemarin lah. Kita memerlukan seseorang atau sesuatu zat yang bisa membantu kita, dokter udah nggak bisa, rumah sakit penuh, akhirnya kita berdoa. Dan kita merasakan bahwa doa saya ini dikabulkan, diterima olehnya. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk naik dari tingkat taklid di ilmu-ilmu akhirat ini menjadi ilmu-ilmu, menjadi haikul yakin, ya kita berdiskusi juga lah dengan teman-teman. Tapi belum bertanya gini, tanya gitu, udah kafir lu, bidah lu, dan macam-macam gitu ya. Misalnya kita pernah diskusi dalam suatu internet tertutup gitu, antara kenapa sih harus Isra dulu baru Mi'raj? Kan bisa saja Mi'raj dulu baru Isra, gitu kan? Apakah itu horizontal dulu kemudian vertikal, atau kita vertikal dulu baru horizontal? Dua-duanya harus sama-sama diikuti. Cuman mana dulu? Apakah itu? Walau alam, baru nanya-nanya begitu, diskusi begitu, waduh, sudah serangannya sudah sangat banyak. Ya, itu antara lain. Nah, kemudian juga kenapa wudhu itu kita membersihkan diri dengan air, menyucikan diri, nggak ada air boleh pakai pasir. Debu, apa yang kotor, makin kotor kita gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara keilmuan dunia, apabila Anda kena listrik statis,
di humidity yang kelembaban yang kurang, pasti nyetrum tangan kita untuk hilang. Hilang nyetrumnya, kita kena air, melembabkan diri, atau megang pasir. Langsung nggak nyetrum. Apakah? Nah itu kan ada suatu sinyal-sinyal yang memang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun yang lalu, yang orang nggak tahu. Begitu ya. Kemudian kita baca Al-Quran, beberapa ayat memang ilmu-ilmu dunia itu, kauniyah, yang bisa setelah diisyaratkan olehnya 1400 tahun yang lalu, yang baru dipecahkanlah pada akhir-akhir abad inilah. Sehingga diskusi di dunia ilmu-ilmu akhirat itu memang bagaimana Pak sebenarnya gitu ya. Panjang akal kita gitu ya. Sehingga kita bisa meyakinkan diri lagi ke ruang satu tadi Pak, keakidahnya itu makin tebal. Seperti halnya kita memecahkan rumus-rumus Pythagoras, Boyle, Archimedes, yakin kita. Sehingga dengan rukun iman yang 1 sampai 6 itu, kita juga bisa yakin gitu ya. Nah, apakah karena debat atau diskusi di ilmu akhirat ini memang dibatasi? Kadang-kadang ya sudah, samina wa atona aja, ya selesai sudah. Ya, apakah ustadznya, mohon maaf, ustadznya ini kurang dibekali keilmuan sehingga ya sudah, samina wa atona aja, itibalah kalau Pak Surahman tadi ya. Padahal kalau kita diskusi dengan bebas gitu, ya bebas terbatas Pak ya, tidak mengikat akidah, cuma meyakinkan diri kita dari taklid menjadi haikul yakin, itu bagaimana Pak? Kemudian juga Itu kalau harus bahkan Pak ya, itu harus. kalau kita lihat dalam zaman kemasan Islam ini kan zaman Bani Abbasiyah ya, disitulah muncul 4 mazhab ahli-ahlinya, disitulah muncul hadis pun di situ keluar ya, kalau nggak salah ya, di zaman Abbasiyah. Disitulah kemasan Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Jabar, Khawarizmi, siapa sih? Khawarizmi kalau nggak salah. Disitulah keilmuannya. Tapi setelah Abbasiyah runtuh, zaman keemasan Islam itu sampai sekarang menukik terus. Nobel Prize pun nggak pernah ada, bukan nggak pernah ada. Hanya 2%, 3% saja orang Muslim yang meraih Nobel Prize di bidang keilmuan. Jadi apakah kemunduran peradaban Islam ini akibat dari ya doraka lu, samina wa atona aja, nggak boleh diskusi panjang lagi, atau ada kesalahan di dalam sertifikasi ustadznya mungkin gitu ya. Sertifikasi itu kira-kira ngalor ngidul, tapi mungkin Bapak bisa menangkap maksud saya lah gitu ya. Terima kasih. Ya, jadi saya mulai dari yang terakhir tadi ya. Dulu Imam Malik itu kan pernah ditanya ya 43 soal. Beliau hanya menjawab 6 saja. 43 dijawab 6. Jadi berapa yang nggak dia jawab? 37 soal. Itu dia imam mazhab loh Pak. Nggak gengsi bilang nggak tahu. Karena itu dalam prinsip yang ditanamkan dalam mempelajari agama, bahwa la adri nisful ilm. Mengatakan wallahu alam, saya nggak tahu, itu setengah dari ilmu. Cuman sekarang, ya, kalau Ustadz ditanya 10 pertanyaan, lalu dia cuma bisa jawab 3, ya. Pertama Ustadznya gengsi, yang kedua ini jamaahnya ini loh. Jamaahnya ngerasain Ustadznya. Ini Ustadz gimana sih? Kok ditanya wallahu alam terus? Kalau wallahu alam ngapain saya ngaji sama dia gitu. Nah, jadi maksud saya adalah bahwa suasana yang akhirnya ya, pembicaraan tentang agama itu menjadi dibatasi ya. Kemudian dilahirkanlah ungkapan-ungkapan udah jangan nanya, udah terima saja. Sami'na wa ata'na itu benar ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Yaquluna sami'na wa ata'na. Tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasul
Rasul yang memang oleh Allah diminta menyampaikan hal-hal fundamen, ya udah terima gitu.